Warga Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Apa faedah korang setiap hari hina kaum Cina dan India yang tak tahu cakap Melayu tu? Korang tahu kan yang Tunku Abdul Rahman dan UMNO lah yang memberi kebenaran kepada dekat sana semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja. Dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada, dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sudah menjadi rahasia umum, perbedaan Tionghoa Indonesia dan etnis Cina di Malaysia yang sering menjadi pembahasan di sosial media, atau di kalangan orang Malaysia sendiri. Tionghoa Indonesia menunjukkan tingkat nasionalisme yang lebih kuat dibandingkan etnis Tionghoa Malaysia. Salah satunya tercermin dalam penggunaan bahasa nasional. Di Indonesia, bahasa Indonesia telah menjadi alat pemersatu yang diadopsi secara luas oleh warga Tionghoa, baik dalam ranah formal maupun informal. Mereka cenderung lebih fasih dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas utama, bahkan dalam keluarga, sehingga mengurangi kesan eksklusivitas. Sementara di Malaysia, meski bahasa Melayu diakui sebagai bahasa nasional, etnis Tionghoa seringkali lebih mempertahankan penggunaan bahasa Mandarin dalam keseharian, terutama di lingkungan pendidikan vernakular, sekolah Cina, dan komunitas tertutup. Hal ini menciptakan kesan keterpisahan yang lebih kentara, meski tetap menghormati bahasa Melayu sebagai simbol negara. Aspek sosialisasi antar etnis juga mempertegas perbedaan nasionalisme ini. Di Indonesia, interaksi harmonis antara warga Tionghoa dengan kelompok etnis lain telah dibangun melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan budaya nasional sejak era kemerdekaan. Tradisi seperti perayaan Imlek yang diakui sebagai hari libur nasional dan kolaborasi dalam seni atau bisang mencerminkan integrasi yang dalam. Sebaliknya, di Malaysia, polarisasi etnis masih lebih nyata akibat kebijakan negara yang membedakan hak berdasarkan kelompok, seperti kebijakan Bumi Putera. Etnis Tionghoa Malaysia cenderung membentuk lingkaran sosial dan ekonomi yang lebih homogen, meski tetap hidup damai dengan Melayu dan India. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa nasionalisme Tionghoa Indonesia lebih terinternalisasi sebagai bagian dari identitas kolektif, sementara di Malaysia, identitas etnis seringkali masih berdiri sejajar dengan identitas kebangsaan. Warga Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Mereka nunjukin nasionalismenya dengan mendukung timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Ini berbeda banget dengan etnis Cina yang di Malaysia dan Singapura yang justru mendukung timnas Cina. Ini terlihat di sebuah postingan akun TikTok @nitasusanti19ktk.jb pada 21 Agustus lalu. Video itu memperlihatkan perbedaan warga keturunan Cina di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masyarakat keturunan Cina di Indonesia terlihat ikut menyanyikan lagu hits Diputusin Pacarmu guna menyemarakkan dukungan untuk timnas. Sementara supporter Malaysia dan Singapura justru membentangkan bendera Cina dan mendukung mereka. Ada juga akun @yumirume pada Selasa 16 Oktober lalu membagikan 3 foto yang menampilkan warga Cina lokal dan warga Indonesia keturunan Cina di sana. Di slide yang pertama, 2 warga Qingdao Cina bilang dari seluruh suku Chinese berada cuma Chinese Indonesia aja yang nggak mendukung timnas Cina. Kemudian di slide kedua, seorang warga Qingdao juga bersama Stephanie Yu bilang dia takjub melihat sesama Cina tapi beda dukungan. Dan yang terakhir nih, Cindo di Qingdao bernama Angelisius Sumitro, dia mengaku nggak sabar menanti pertandingan tim Garuda. Dia juga bilang Garuda tetap di hati. Wah, keren banget ya. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia keturunan Cina ini emang nggak bisa lepas dari sejarah di masa Orde Baru. Perasan tak yang orang Cina agak susah untuk terima Melayu dalam semua aspek? Kata kaum Cina di Kelantan dan Terengganu juga susah nak undi parti Melayu, apatah lagi parti Islam. Meskipun gaya hidup mereka di sana persis orang-orang Melayu. Sebabnya satu sahaja, kerana kaum Cina memegang ekonomi negara. Mana-mana kaum yang memegang sesebuah ekonomi negara tidak akan mudah tunduk dan memberi mandat kepada kaum yang tidak menguasai ekonomi negara. Apa faedah korang setiap hari hina kaum Cina dan India yang tak tahu cakap Melayu tu? Korang tahu kan yang Tunku Abdul Rahman dan UMNO lah yang memberi kebenaran kepada kaum Cina dan India untuk bercakap dalam bahasa ibunda mereka sejak merdeka lagi. Korang pun tahu kan yang Tunku dan UMNO lah yang meneruskan sistem sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil dalam bahasa ibunda mereka meskipun British tak sarankan. Jadi kenapa nak salahkan kaum Cina dan India sedangkan ia dibenarkan oleh pemimpin dan parti Melayu korang? Pada hakikatnya,
Negara ini dibentuk sebagai negara berbilang kaum, tapi hanya menjaga kepentingan Melayu saja. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan, masalah kita masalah perpaduan. Jadi ICERT, UEC dahulu, ini semua manifestasi hubungan etnik yang tidak baik. Kita ada defisit kepercayaan. Melayu tak percaya pada India, India tak percaya pada Melayu, Cina siapa-siapa pun tak percaya. Ini masalah kita. Kita hidup macam satu bangsa, tapi masing-masing tak percaya. Ini masalah. Mengapa tak percaya? Kita kurang kenal mengenali antara satu sama lain. Kita tak kenal pun. Kita sekarang ini masih seperti kata pepatah Melayu, simpulan bahasa Melayu. Kita sesama, kita semua ni Melayu, Cina, India. Kita kenal-kenal Cina saja. Izin Stitch Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi pelayannya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Oh, orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain. Jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya. Kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Wow, okay. Aku macam mix reaction sikit. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah. Tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia
very fluent, tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja, dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada, dan itulah baru betul-betul perpaduan. Arau saja bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja ya atau tidak. Soalan senang. Ini identiti Arau Malaysia. sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja ya atau tidak. Kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa dibenarkan. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya kata dia kecintaan negara ini. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau Kampar dan juga Raup duduk. Saya duduk. Perbedaan nasionalisme antara komunitas Tionghoa Indonesia dan Malaysia pada akhirnya merefleksikan dinamika integrasi sosiokultural yang dibentuk oleh sejarah, kebijakan negara, dan kesadaran kolektif masing-masing masyarakat. Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang inklusif dan interaksi antar etnis yang egaliter telah memperkuat rasa kebangsaan sebagai identitas primer, meski tidak menafikan akar budaya Tionghoa. Sementara di Malaysia, meski hidup dalam harmoni, etnis Tionghoa masih cenderung mempertahankan identitas linguistik dan sosial yang lebih terpisah akibat struktur kebijakan yang mengukuhkan perbedaan. Dengan demikian, nasionalisme Tionghoa Indonesia tidak hanya sekadar adaptasi, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kebinekaan bangsa. Sementara di Malaysia, identitas etnis dan nasional masih berjalan berdampingan dalam batas-batas yang lebih jelas.